Puasa enggak? Puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Semoga nanti Ramadan yang akan datang kita sudah kaya raya. Amin. Ya. Oke, ada Laili. Laili ini cantik pon Laili ini menurutku ini gitu. Dari Ryan tuh kamu. Bungkal. Bungkal mana? Bekare. Bekare. Semangat ya Laili. Iya, Mi. Gadis cantik dari Bekare usia 22 tahun status Belum menikah. oh belum menikah. Oke, siap. Semangat ya cita-cita. Ingin buka rumah. Ya. Keren. Besok datang di rumah mertua punya harga diri yang tinggi. Oh, saya Laili kaya raya. Amin, gitu ya. Setelah itu ada Mbak Sarmiati. Iki lambat lek berjuang. Usia 40 tahun. Usia 40 tahun dulu nyonya. Iki 40 tahun saya mau berjuang. Tidak merasa berat. Enggak, Mami. Apa yang membuat jenengan usia 40 tahun saya mau keluar negeri? Pengen bahagiain anak, Mami. Pengen beli rumah, Mami. Oh, belum punya rumah? Sudah, tapi kan anakku 2, Mami. Pengennya satu-satu gitu. Oh iya, semangat ya. Usia 40 tahun mau bekerja di luar negeri dan non belum pernah punya pengalaman luar negeri. Semangat ya. Jangan bayangkan gaji 10 juta saja. Ya harus dengan perjuangan yang luar biasa. Jangan nanti sampai sana orang kelasan karena yang rumah kulino manja-manja. Enggak toh? Enggak, Mami. Oke. Halo Mbak Yayu. Mbak Yayu usia 38 tahun ya. Dalamnya mana? Magetannya mana? Buruk titik minggu. Sama kantor jauh enggak? Enggak. Oh enggak ya. Sudah enak ya yang di sana sudah dekat gitu. Tapi nanti bisa bertemu Mami ketika pas acara di sini atau Mami pas ke sana ya. Anak-anak di sana sampaikan kata Mami dapat salam. Semangat ya semuanya, kita pasti bisa sukses ya. Sampaikan itu ke mereka. Mbak Yayu usia 38 tahun, putranya berapa? Satu. Orang nambah. Enggak, Mami. Oh, berusia berapa? 4 tahun. 4. Wih, lambat nih sama termasuk ya. Enggak, saya Mami. Oh, Iya. Jadi dulu terus ini 38 tahun, terus menikah, terus dapat punya anak 4 tahun, ini mau berangkat lagi. Semangat ya. Oke. Kita Sulmin. Ya, amat Cak Ayu. Halo kita Sulmin, ini satu jarak kantor dengan kita. Sudah siap? Siap, Mami. Siap ya. Semangat ya kita. Apa cita-citamu? Cita-citanya mau mencari uang yang banyak, terus bisa bikin rumah. Semangat ya, sip, keren. Walaupun kita wanita, ora usah nunggu pangeran meminang kita bisa meratukan diri kita sendiri. Contohnya kita Sulmin ini wis urung duwe tanggungan anak bojo, wis mau berjuang. Untuk apa ya? Untuk diri sendiri. Tidak usah nunggu diratukan orang lain, nanti bisa kecewa. Kita bisa meratukan diri sendiri, kita bisa membuat diri kita sendiri bahagia, bisa membuat diri kita itu lebih berharga, lebih dihargai ya. Semangat. Ya, Keren. Mbak Purwati. Iya, Mi. Non. Semangat ya. Taiwan. Dari mana? Sekayu, Mami. Oh, sekali semangat. PP setiap hari. PP. Yo, angin. Jangan lupa pakai jaket ya. Hati-hati ya. Iya, Mami. Sudah menikah? Sudah. Oke, sudah menikah. Semangat. Di sana ada yang jenengan perjuangan yaitu anak jenengan. Punya anak. Mami. Hah? Belum punya. Oh, belum punya anak. Oh, udah kok bisa ke luar negeri? LDR Mami sama suami, jadi mau bantu suami. Oh iya, nanti di sana bisa ketemu. Di mana? Taiwan. Jepang. Oh, suaminya di Jepang. Oh iya. Selamat berjuang bersama. Nanti Iya, ke depan Mami. bisa bersama-sama. Sampaikan pada suami, aku walaupun jauh tetap mencintaimu. Walaupun Taiwan banyak laki-laki tampan, aku tetap menunggumu ya. Iya, Gitu. Mami. Terus berjuang bersama. Nanti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan bisa pulang, terus punya uang. Kamu punya uang, suami punya uang. Jadi apa orang jadi nyonya ngejipnya kiriman ke luar negeri? Ya, membantu lah, Mami. Nggak adil nek cuma suami yang berjuang. Rasanya berjuang nggak adil banget. Oh, semangat ya. Oh, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Wes ada Mbak Purwati yang belum punya anak pun sudah mau berjuang walaupun suaminya ke Jepang. Keren. Ada kita Sulmin yang belum menikah pun sudah mau berjuang. Ke luar negeri jangan hanya membayangkan gajinya 10 juta. Tanya Mbak Edi, bagaimana perjuangannya? Kamu pernah ke luar negeri, Mbak Yayu? Seperti apa ketika kamu rasa yang paling sedih ketika di luar negeri? Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga itu rasa yang paling menyedihkan ya. Terus ada lagi tambahannya yaitu ketika diseneni majikan itu harus kuat mental, ora usah baperan. Jadi bukan hanya tentang uang 10 juta, tapi perjuangannya harus siap
Pertama harus siap dari jauh dari keluarga dan siap mental. Ketika kita habis berharap, ketika kita datang dan tinggal di rumah orang sebagai pembantu itu tidak enak. Kalau dikon milih maksudnya dengan pilihan yang baik, pengen jadi nyonya ya boleh jadi nyonya. Tapi ada pilihan lagi, ketika kita bisa berjuang untuk sendiri-sendiri, itu ada hal yang membuat kita bangga, hal yang membuat kita senang, kita lebih berharga, kita diberi kemampuan. Salah satunya kita diberi tubuh yang sehat, kita punya kesempatan, makanya kita mau bekerja. Jangan rendah diri ketika jadi pembantu. Jangan rendah diri, itu adalah pekerjaan yang halal dan tidak dipungkiri banyak orang sukses yang ketika bekerja di luar negeri. Jenengan dulu di Hong Kong berapa tahun? 10 tahun. Dapat apa saja? Rumah. Dapat rumah terus? Tabungannya nih? Nggak ada. Iya. Nanti punya tabungan ya? Iya, Mami. Nanti yang ke depan ini punya tabungan ya. Nanti kita usianya akan semakin bertambah kayak sampean kui. Nanti salah lek sampean tuh mau bikin rumah, mau beli rumah satu lagi salah. Sampean harus mempersiapkan, sampean nanti mungkin butuh modal untuk usaha di rumah yang pertama. Walaupun suami jenengan bekerja, jenengan bisa ikut membantu suami mencari uang. Jenengan punya usaha, nanti pemikiran juga orang dan cepat tua. Terus jenengan nanti punya uang, juga punya tabungan untuk masa tua. Jadi anak nggak apa-apa, anak dibekali dengan ilmu, dibekali dengan ilmu, nanti jenengan tinggal mempersiapkan hari tua jenengan. Jadi biar tidak usah kita ngoyor beli anak siji, anak ke 10 nih siji sampai tua ya repot loh ya. Jadi nanti dibekali dengan ilmu anaknya, didoakan. Nanti lek harta biar cari sendiri. Ya, nanti tugas jenengan yaitu menyiapkan untuk masa tua jenengan. Jangan sampai ketika kita tua kita harus nggak bisa bekerja, kita orang ada duit, rasanya seperti apa? Ya, belum lagi anak sudah dewasa, iyalah anaknya paham ketika kita butuh uang. Kalau enggak, ya makanya itu kita menyiapkan. Jenengan 40 tahun bukan usia yang muda lagi. Aku 40 tahun ya merasa walaupun muda. Ya, tapi jenengan harus bersiap. Kita harus bersiap. Termasuk saya ini juga mulai menabung, mulai menabung. Jadi anak-anak ya secukupnya saja dikasih ilmu, diberikan pendidikan yang bagus, ditungak nih nanti biar ya. Nanti lah untuk itu kamu perlu biaya untuk hari tua nanti. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan, kita harus disimpan ya. Semangat ya. Semangat untuk kita sulmin lagi ya. Kita sulmin ini saudara berapa? 2. Saudara 2. Pernah yang lainnya pernah keluar negeri? Nggak ada. Kamu ada yang pertama ya. Kenapa keluar negeri menjadi pilihanmu? Ya karena mau mencari uang yang banyak, bagian orang tua juga. Ya, saya yakin karena pilihan keluar negeri itu tidak dipungkiri di lingkungan kita, lingkungan Indo Laili, mungkin jenengan dan lingkungan jenengan juga. Saya yakin karena banyak orang sukses, ya kan? Orang sukses dan mereka memang kalau keluar negeri bisa dibilang daripada yang bekerja di sini hasilnya banyak. Ya, tapi tentu dengan dimanfaatkan dengan baik, uangnya disimpan itu tadi ya. Jadi bekerja di luar negeri itu 10 juta. Tapi ketika kamu simpan itu akan benar-benar buat hasil. Kamu kerja yang baik, uangnya tersimpan, kamu nanti bisa punya rumah, punya tabungan, punya usaha, bahkan bisa bekal untuk hari tua dan itu benar-benar bisa sukses kalau ditabung. Tetapi kalau 10 juta kamu gunakan untuk gaya hidupmu, ya minggu naik diskotik, beli minggu pakai baju ini, pakai ini dan itu, jangan. Kita harus bukan waktunya seperti itu. Waktunya kita memperjuangkan diri kita. Kita mau hidup lebih baik, lebih berarti. Kita punya masa depan. Masa depan kita sesungguhnya ada ketika kita bisa pulang ke Indonesia. Yang punya orang tua yang nanti bisa merawat orang tuanya, menikah di sini, terus punya usaha. Seperti tadi uangnya dikumpulkan. Kalau kamu bekerja yang baik di sini, uangnya di sini, maka kamu akan tercapai apa yang kamu cita-citakan. Jangan buat gaya hidup di sana. Ya, kamu di sana itu berapa lama, mau berapa semewah-mewah, sebaik-baiknya hidup di negara orang, ketika jadi pembantu masih lebih baik nanti ketika kamu bisa pulang bawa kesuksesan dan tok nikmati di sini, itu ada kesuksesan yang sesungguhnya ya. Untuk Laili, saya ingin tanya, ungkapkan, karena kamu nggak bikin surat cinta, nanti bikinnya nanti, ungkapkan rasa terima kasihmu ke orang tuamu, sampaikan isi hatimu ke orang tuamu. Terima kasih untuk orang tua, bapak ibu saya yang telah membesarkan saya selama ini dan seperti apa rasa terima kasih orang tuamu? Kamu dibesarkan, wis dididik,
wes kamu dibesarkan sampai seperti ini, orang tuamu tidak pernah meminta apapun dari kamu, apa rasa terima kasihnya dan janjimu apa buat orang tuamu? Doakan saya sukses setelah pulang dan saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan bisa membuatkan rumah sendiri. Amin, semangat ya, harus sukses ya, punya rasa terima kasih pada orang tua yang sudah membesarkan kita. Ini tak bacakan surat dari Sarmiati ya. Bismillahirrahmanirrahim, surat cinta untuk ibu. Ibu, terima kasih ya sudah sabar menghadapiku. Ibu, maafkan aku jika aku punya banyak salah. Semoga ibu selalu sehat dan kuat sampai aku menjadi seorang yang sukses kelak nanti. Ibu, maafkan aku karena belum bisa membahagiakanmu. Terima kasih ya ibu telah menyayangiku dengan tulus. Terima kasih banyak kau telah mendampingiku sampai detik ini. Sehat selalu ibu, doaku selalu menyertaimu dan bersamamu. Untuk anakku tersayang, nak, maafkan ibu ya, belum bisa menjadi orang tua yang sempurna. Semoga engkau menjadi anak yang soleh dan solehah. Ibu akan mengusahakan semua yang terbaik untukmu. Ibu berusaha agar hidupmu damai dan tidak kekurangan. Anakku sayang, kelak kamu akan memiliki kehidupan sendiri. Ingat pesanku, jadilah sukses tanpa menyakiti orang lain, nak. Semoga suatu saat nanti anak-anak dewasa kamu bisa menjadi pemimpin dan pelindung keluarga, terutama untuk ibumu yang rapuh ini. Sayangilah orang tuamu yang kelak akan menjadi renta. Kemungkinan sedikit membuatmu kesal karena menjadi orang tua yang kekanak-kanakan. Doa ibu ya, doa ibu sekeluarga semua selalu agar anak-anak selamat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Itu ya, ibu itu memang apapun dilakukan untuk anak, bahkan mengusahakan yang terbaik untuk anak itu ibu. Makanya kalian yang berarti punya orang tua, janjilah pada diri sendiri, kelak kalian akan menyayangi orang tua, kalian akan memperlakukan orang tua itu dengan baik. Di sebesar ini, digedek nih dari kecil. Kayak panas kita seorang tua sakit itu, ketika anak sakit orang tua bingung semalaman nggak tidur, nggak mau makan, dibikinkan ini ya. Yang punya rasa terima kasih ke orang tua. Dari Mbak Yayu ini, Hongkong 10 tahun, masih nangis juga ternyata. Oh, surat cinta untuk keluarga. Mbak, suamimu yang di? Ora tak oleh surat cinta, ora tak kon setia piye ngono? Udah mami, saya udah sendiri mami. Oh, udah sendiri toh. Semangat ya, kamu tidak sendirian. Ada keluarga yang mencintai kamu, ada anak-anak yang butuh kamu, ada anak-anak yang harus kamu bahagiakan. Kamu ada dunia bagi anak-anakmu, kamu ada dunia bagi ibumu. Kamu harus bahagia, kamu harus sehat, kamu harus kaya raya. Semangat ya, Iya, mami. semangat ya. Nanti jangan cepat nikah dulu ya, cari uang yang banyak dulu ya. Surat cinta untuk keluargaku tercinta. Ini dari Mbak Yayu Hongkong 10 tahun. Ibuku, terima kasih untukmu. Ibu sudah melahirkan aku, merawat dan membesarkanku. Ibu, engkau dengan penuh rasa sabar dan sayang kepadaku selama ini. Ibu, aku pergi untuk bekerja dan hidup lebih baik lagi. Ibu, doakan anakmu ya. Doakan anakmu ini semoga berjalan yang lancar dan sukses. Untuk suamiku, terima kasih untuk selama ini. Terima kasih sudah sabar menghadapiku. Doakan aku sukses dan pulang dengan berhasil. Tolong jaga di rumah anak-anak kita ya. Untuk anakku, maafkan ibu ya nak, ibu harus pergi kerja jauh. Untuk masa depanmu nak, I love you nak. Semoga kamu tumbuh menjadi anak yang cerdas, hebat, kuat, sukses di dunia akhirat. Anakku, jangan lupa ibu nanti ya. I love you. Terima kasih untuk ibuku, suamiku, dan anakku. I love you semuanya. Oh, Mbak Yayu, terima kasih ya. Sudah menjadi wanita yang hebat dalam keluarga ya. Jenengan tuh hebat. Jenengan adalah tiangnya keluarga. Jenengan adalah penyemangat bagi keluarga. Jenengan pasti bisa. Semangat ya. Ini dari Gita Sulmin. Gita Sulmin untuk ayah dan ibuku karena belum nikah. Punya pacar orang tak boleh surat nih. Enggak. Belum punya. Ya, enggak apa-apa, nanti cari uang banyak dulu, nanti antri. Lah sendiri aku bener WA. Punya uang banyak ya. Semangat ya. Untuk ayah ibuku, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang kalian berikan. Kalian ada sumber inspirasiku dan saya sangat beruntung memiliki kalian sebagai orang tua.
Kesehatan kalian adalah prioritas. Saya sangat mencintai kalian. Salam sayang dari kita. Nanti sampaikan ke orang tuanya. Bapak Ibu, kita Sulmin sudah besar. Kita Sulmin sudah mau kerja di Taiwan. Nanti gajinya 10 juta. Bapak Ibu jangan kerja berat lagi. Wes toh, prioritaskan kesehatan. Makan yang enak. Tidur yang cukup. Tugasnya berdoa. Bekerja sebisanya saja. Saya akan kirim uang untuk Bapak Ibu. Sampaikan itu sama orang tuamu. Nanti Bapak Ibu akan bisa melihat kita Sulmin sukses. Saya janji Bapak Ibu nanti kita Sulmin akan bahagiakan. Jenengan sampaikan itu sama Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu akan bangga punya kamu. Ya. Ada lagi surat dari Mbak Purwati untuk keluarganya. Untuk suamiku tercinta. Tercinta, terima kasih ya sudah bekerja keras untuk keluarga kecil kita. Terima kasih sudah memberi izin dan ridho untuk bisa membantu kamu berjuang. Sebentar lagi kita sama-sama di perantauan. Semoga apa yang kita cita-citakan terwujud. Suatu hari nanti segera berkumpul kembali menjadi keluarga dan kondisi yang lebih baik. Untuk kedua orang tuaku, Bapak dan Mama, semoga selalu sehat. Terima kasih untuk keikhlasan hatinya memberikan izin dan ridho untuk anak bungsumu ini merantau. Meskipun bukan suatu yang mudah, terima kasih untuk dukungannya, doanya, cintanya, dan tidak pernah putus. Semoga Allah menjaga dan melindungi kedua orang tuamu ya. Terima kasih Purwati. Semangat ya. Semangat semuanya ya, kerja yang baik di sana. Jangan sampai jenenganku mematahkan harapan orang tua. Jangan sampai jenengan mematahkan harapan anak jenengan. Jangan sampai jenengan mematahkan harapan suami. Mereka berharap kalian menjadi orang-orang yang sukses. Kamu juga ditunggu anak-anakmu. Jenengan ditunggu anak-anaknya. Jenengan ditunggu orang tuamu. Berharap kamu sukses. Kamu bisa membahagiakan anak-anakmu dan orang tuamu walaupun kamu sedang diri. Kamu Cahayu ya, semangat. Walaupun kamu masih muda. Kalau kita Sulmin ya, dikumpulkan uangnya. Jangan dihambur-hamburkan. Jangan merasa masih muda terus seenaknya sendiri. Gunakan kesempatan bekerja dengan baik. Punyalah rasa terima kasih yang tinggi kepada majikan. Ketika jenengan datang dengan rasa terima kasih yang tinggi kepada majikan yang sudah mengambil jenengan. Terima kasih majikan sudah mengambil saya di rumah ini. Saya akan bekerja yang baik. Majikan mendatangkan kalian untuk membantu tugas-tugasnya. Jangan merepotkan. Orang sukses tidak baperan, dimarahi bukan mematahkan semangat, tapi itu adalah penyemangat. Dikoreksi adalah membuat kita lebih baik. Jadi tugas kita memang setiap hari belajar, termasuk mami, termasuk kalian. Tugas kita setiap hari adalah belajar untuk hidup yang lebih baik. Tujuannya itu ya. Kita hidup itu alhamdulillah tidak merepotkan orang lain, itu akan buat bangga. Termasuk jenengan baik semua, wanita harus punya niat bekerja, setidaknya tidak merepotkan orang lain, setidaknya tidak merepotkan orang tua lagi, setidaknya tidak menjadi beban suami, setidaknya kita bisa membantu suami, setidaknya kita seorang ibu bisa memperjuangkan yang terbaik untuk anak kita. Semangat semuanya ya, bekerja yang baik, berikan rasa terima kasih ke majikan dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan kerja keras dan jujur. Dengan kerja keras tangan kita tidak akan berkurang. Dengan mematuhi tugas majikan kita tidak akan berkurang. Ketika dengan jujur kita akan hidup lebih tenang. Karena jujur adalah kebaikan. Jujur adalah ketenangan, kebahagiaan. Ya, semangat semuanya. Karena sudah sore. Terima kasih ini semua. Jangan lupa nanti pamitan ke Mas Rifa bagi yang belum, bagi yang ke guru-guru nanti diselesaikan semuanya ya. Semoga sukses semua. Jangan hanya membayangkan gaji 10 juta, ada perjuangan yang luar biasa, yaitu jauh dari orang-orang yang tercinta. Seberat-beratnya bekerja di luar negeri, masih berat kerja di Indonesia. Seberat-beratnya bekerja, masih berat ketika menganggur dan tanpa pekerjaan. Makanya disyukuri, dijalankan dengan baik, yang ikhlas, yang senang, biar hasilnya berkah. Jangan sesekali mengejek, menghina, ngerasani majikanmu dosa. Ya, oke ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih pertemuan kita. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Ya, semoga kita selalu menjadi wanita-wanita yang sehat jasmani dan rohani. Semoga kita bisa menjadi wanita-wanita yang sehat, yang kuat, yang kaya raya. Amin. Semoga kita yang ibu-ibu, semoga dimudahkan kita dalam membesarkan putra-putri kita. Semoga kita jadi anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tua kita. Dan semoga hidup kita selalu bahagia dunia akhirat. Amin. Semangat ya. Semangat, jangan pernah berhenti. Ya, teruslah melangkah sampai sukses. Semangat, semoga sukses. Dan saya minta maaf. Mungkin
pas bersama saya ada salah atau kurang elek kula diri jenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ya, Mi. Semoga sukses ya Laili, I love you. Semoga sukses ya. Oke, I love you. Semoga sukses ya, Mas. Semoga sukses ya untuk kita. Semangat. Semangat ya. Semoga sukses. Oke, kita foto ya. Kita foto bareng dulu. Nanti saya bikin surat cinta loh kamu ya. Semangat ya. Iya, Mami. Kapan kamu ditinggal suamimu?